Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses terus buat kalian semua. Selamat datang kembali di Taufik Kuliah Channel. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kuliah, kita akan sama-sama belajar, kita akan membahas tentang fenomena pada pikiran manusia yang berdampak pada nasib dari manusia itu sendiri. Ini dia, let's go. Di Pantai Kuta ya, dan tentunya sore ini sangat indah sekali, dan di belakang saya sudah banyak sekali pengunjung yang turut mengunjungi Pantai Kuta. Ini dia Mas Arya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita akan sekali lagi sama-sama belajar ya. Kita akan kupas tuntas tentang fenomena pada pikiran manusia yang nantinya akan berpengaruh kepada nasib manusia itu sendiri. Artinya adalah banyak sekali orang yang bilang atau orang yang mengatakan bahwa pikiran positif dan perasaan positif itu sangat penting sekali bagi kehidupan manusia. Nah, kira-kira menurut kalian, kenapa pikiran positif dan perasaan positif sangat penting bagi kehidupan manusia? Ada yang bisa jawab kira-kira? Oke, ini dia, kita lanjutkan terlebih dahulu teman-teman sekalian. Nah, fenomena yang terjadi yaitu adalah setiap manusia dewasa setiap harinya mengeluarkan 70.000 pemikiran. Nah, ini ya. Jadi menurut data bahwa setiap manusia dewasa setiap harinya itu mengeluarkan 70.000 pemikiran rata-rata. Nah, coba kalian bisa review sendiri. Coba kalian bisa cek pada diri kalian sendiri, kira-kira setiap harinya kalian memikirkan perihal apa? Atau setiap harinya kalian memikirkan tentang apa kira-kira? Apakah sesuatu yang menegangkan? Kamu nanya. Atau sesuatu yang menakutkan? Kamu nanya. Atau sesuatu yang mengecewakan? Atau berpikir hal yang aneh-aneh? Berpikir hal yang aneh-aneh? Berpikir hal yang aneh-aneh? Berpikir hal yang aneh-aneh? Itu ngapain tuh tersenyum sendiri tuh? Ini? Oke, ya bahaya sekali ya. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi sangat penting sekali ya kalian bisa mereview diri kalian sendiri. Apakah kira-kira setiap harinya itu kalian berpikir ke arah yang negatif atau berpikir ke arah yang positif? Karena memang menurut data rata-rata setiap manusia dewasa itu mengeluarkan 70.000 pemikiran. Namun akan tetapi 80%-nya yaitu adalah pikiran-pikiran negatif. Nah ini ya, inilah fenomenanya teman-teman sekalian. Nah, dari sini kan kalian sudah tahu tuh apa yang harus dilakukan ya kalau melihat hasil seperti itu. Ya, setiap harinya 70.000 pemikiran, namun 80%-nya itulah hal-hal yang negatif. Nah, ini sangat berisiko sekali terhadap kehidupan manusia ke depannya, ya, terutama nasib, karir, ya, dan sebagainya. Jika memang manusia itu sendiri itu masih memanjakan pikiran-pikiran negatifnya. Nah, ini sangat merugikan sekali ya, dan tentunya ini merupakan sebuah tantangan bagi manusia itu sendiri, ya, termasuk kita semua, ya, bagaimana caranya kita tetap memiliki pemikiran yang positif ya setiap harinya, supaya hal yang terjadi pada diri kita itu adalah hal-hal yang positif dan hal-hal yang menyenangkan. Namun biasanya timbul pertanyaan, bagaimana caranya seorang manusia mampu mengontrol pikirannya? Bukankah pikiran tersebut itu selalu hadir, selalu muncul, ya, entah itu 1 jam sekali atau 1 menit sekali atau bahkan per detik itu pikiran itu pasti muncul teman-teman sekalian, ya kan? Nah, namun apakah manusia tersebut itu disibukkan dengan menangkal pikiran-pikiran negatif? Ya, contoh misalkan setiap detik muncul pikiran negatif terus kita sangkal, oh tidak. Terus detik berikutnya muncul pemikiran negatif terus kita sangkal, oh tidak. Terus berapa detik kemudian muncul lagi pemikiran negatif terus kita sangkal, oh tidak. Apakah seperti itu? Oh my god. Nah, itu tantangannya teman-teman sekalian ya. Itu adalah sesuatu hal yang menjadi challenge bagi manusia itu sendiri.
ya. Jadi memang sangat kerepotan sekali ya kalau misalkan kita setiap detiknya itu menyangkal pikiran-pikiran atau hal-hal yang negatif. Lantas bagaimana caranya atau bagaimana solusinya? Nah, ini rahasianya teman-teman sekalian ya. Ini kuncinya, ini jalannya. Nah, ini ya. Ini jalan pintasnya atau cheatnya. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu susah-susah untuk setiap detiknya menyangkal pikiran-pikiran negatif ya. Jadi itu akan merepotkan bagi kalian sendiri. Jadi jalan pintasnya itu adalah kalian cukup menciptakan perasaan yang positif. Nah itu. Jadi kalian itu cukup menciptakan perasaan yang positif. Dengan kalian mampu dan berhasil menciptakan perasaan yang positif, maka pikiran kalian itu akan mengikuti perasaan kalian. Ya kan? Karena apa? Karena perasaan itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sekali dibanding pikiran kita. Ya, bahkan kekuatan pada perasaan ya itu sebesar 88% teman-teman sekalian ya. 88%, sedangkan kekuatan pada pikiran kita atau pikiran manusia itu 12%-nya. Jadi perbandingannya lumayan. Ya kan? Perbandingannya sangat lumayan sekali. Jadi kuncinya adalah kalian harus menciptakan perasaan positif. Coba mulai detik ini, coba kalian ya mulai menciptakan perasaan positif. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, tentu yang terjadi adalah kalian senyum-senyum sendiri, ya, membayangkan hal-hal positif, ya. Terus kadang tertawa, rileks, santai, enjoy, nyaman. Nantinya pikiran akan mengikuti teman-teman sekalian. Dengan kita menciptakan perasaan yang positif, secara tidak langsung kita sudah menciptakan nilai-nilai atau unsur dari rasa syukur. Nah itu ya, manfaat syukur sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Jadi ciptakanlah hal-hal yang positif ya. Dengan kita menciptakan perasaan yang positif, secara tidak langsung kita berada di energi yang sangat tinggi atau bisa kita katakan high vibration. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, manusia itu memiliki beberapa energi, ya, yaitu adalah energi tinggi atau high vibration, ada juga energi rendah atau low vibration, atau ada juga yang menambahkan energi yang ada di tengah-tengah. Nah, perbedaannya seperti ini teman-teman sekalian ya. Untuk energi tinggi itu meliputi pencerahan, kedamaian, sukacita, cinta, ya, penerimaan, terus berani dan sebagainya, itu berada pada energi yang sangat tinggi sekali. Sedangkan energi rendah itu seperti marah, takut, kesedihan, apatis, bersalah ya, atau merasa bersalah secara berlebihan, ya, malu, itu masuk ke dalam energi-energi yang rendah atau low vibration. Nah, dengan kita menciptakan perasaan yang positif, secara tidak langsung kita berada di energi yang sangat tinggi, high vibration. Ya, impactnya apa? Impactnya adalah kita bisa menarik kebahagiaan. Ya, jadi kalau misalkan kita merasa bahagia, ya, dengan sesungguhnya itu kita nanti dapat menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Ya, dengan kita berada di high vibration, ya, kita sudah mengundang rezeki untuk datang kepada kita, kesempatan untuk datang kepada kita, peluang untuk datang kepada kita, berita baik untuk datang kepada kita, ya kan? Seperti itu. Tetapi kalau misalkan kalian berada di low vibration seperti sedih, marah, cemas, khawatir dan sebagainya, ya kalian akan menarik hal-hal seperti itu, ya. Makanya ada beberapa orang yang merasa beruntung terus dan ada beberapa orang yang merasa sial terus, ya. Biasanya orang yang merasa beruntung terus itu adalah orang yang memang sering sekali berada di high vibration atau vibrasi yang sangat tinggi sekali. Namun orang yang merasa sial terus, biasanya orang tersebut itu berada pada di low vibration atau vibrasi yang sangat rendah. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana caranya kita mampu mempertahankan pikiran positif kita, yaitu dengan menciptakan perasaan yang positif. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa kalian selalu like dan komen dan juga subscribe ya, supaya saya lebih semangat untuk membuat videonya. Dan jika video ini bermanfaat, kalian bisa share kepada teman-teman kalian supaya sama-sama mendapatkan keberkahan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.